Semua orang pasti menginginkan kehidupan yang menyenangkan. Namun, ketika melihat pada kenyataan yang ada, hampir 95% orang masih hidup dalam keadaan terpenjara. Mereka terpenjara oleh rutinitas pekerjaan mereka. Harus bangun pukul 6 pagi, kemudian berangkat kerja pukul 7 pagi, pulang kerja pukul 5 sore, terjebak macet selama 2 jam, dan terus mengulangi hal yang sama setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahun. Tanpa mereka sadari, anak mereka pun mulai tumbuh dewasa, kulit mereka sudah menjadi keriput, dan mereka sudah berusia 65 tahun. Mereka terlalu sibuk bekerja dan kehilangan waktu untuk bersama orang-orang yang mereka cintai. Mereka kehilangan masa pertumbuhan anak-anak mereka kehilangan teman-teman terbaik, dan mereka tidak memiliki waktu untuk pergi beribadah. Mereka tidak terlihat lagi seperti seorang manusia. Mereka lebih terlihat seperti robot yang telah diprogram untuk melakukan kegiatan yang sama berulang-ulang. Untuk lebih mengenal mereka, saya bisa menyebutnya sebagai golongan 13P. Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, pantat pegal-pegal, pala pusing-pusing. Kenyataan seperti ini tidak sulit untuk ditemukan. Sekarang juga kamu bisa melihat tetangga kamu, teman-teman kamu, saudara kamu, atau bahkan kamu sendiri telah menjadi sebuah robot yang terus melakukan rutinitas yang sama sampai kematian menjemput. Ya, kamu boleh saja mengatakan hal ini adalah hal yang ekstrim ya. Tapi itulah kenyataannya. Kehidupan begitu indah untuk dilewatkan dengan rutinitas harian yang membosankan. Dan kamu layak untuk mendapatkannya. Untuk itulah kamu menonton video ini. Di luar sana mungkin sulit ya untuk menemukan seorang partner untuk membantu kamu keluar dari rutinitas tersebut. Namun kamu gak perlu khawatir ya. Karena di dalam video ini saya akan bersedia menjadi partner kamu. Dengerin video podcast ini sampai habis supaya kamu dapat keseluruhan insight-nya. Oke, coba sekarang kita berhenti sejenak dan kita melihat ke belakang. Sekarang saya ingin kamu duduk dengan rileks dan membayangkannya. Bayangkan diri kamu terbangun dari tidur yang nyenyak di sebuah hotel pribadi di pulau yang indah. Menikmati sarapan yang sehat dan mewah bersama suami atau istri dan anak-anak kamu. Berenang bersama keluarga dan sahabat terbaik kamu. Bisa mendaki gunung, memancing, dan pergi ke tempat-tempat terindah di seluruh dunia. Kemudian kamu juga menjadi orang tua asuh bagi anak-anak yang terlantar, mengunjungi panti asuhan, dan membangun tempat ibadah. Semua hal ini bisa kamu lakukan pada saat semua teman-teman kamu sedang melakukan rutinitas harian mereka. Tidak hanya itu, bisnismu pun tetap berjalan dan bertambah besar pada saat kamu sedang berlibur sekalipun. Kamu dapat mengantar dan menjemput anakmu pergi sekolah setiap hari dan menemaninya bermain. Kamu memiliki waktu yang berkualitas bersama orang-orang yang kamu cintai. Apa perasaan kamu setelah membayangkan semua hal tersebut benar-benar terjadi dalam hidup kamu? Apa pilihan kamu? Menjalani rutinitas harian yang membosankan dan menjadi seperti robot, atau menjalani kehidupan yang bebas uang dan bebas waktu? Saya tahu ya, bahwa beberapa orang yang skeptis tetap akan memilih pilihan yang pertama dan mengkritik pilihan yang kedua. Tapi jika kamu memilih pilihan yang kedua, kamu harus tetap mendengarkan video ini. Oke, jadi saya akan menjelaskan ya. Ada 4 tipe orang di dunia ini. Orang pertama adalah orang yang punya waktu, tapi tidak punya uang. Orang kedua adalah orang yang punya uang, tetapi tidak punya waktu. Orang ketiga adalah orang yang tidak punya waktu dan tidak punya uang. Orang yang keempat, orang yang punya waktu dan punya uang. Oke, jadi saya akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, orang yang punya waktu tapi tidak punya uang. Pernahkah kamu bertemu dengan orang tipe seperti ini? Atau mungkin bahkan kamu sendiri?
Oke, jangan tersinggung dulu, karena dulu saya juga termasuk golongan seperti ini. Orang dalam golongan ini adalah orang yang mempunyai banyak sekali waktu luang, tetapi tidak punya uang. Mereka senang berkumpul-kumpul, bermain kartu, karaoke, atau mungkin hanya bermain sosmed setiap hari. Mereka tidak berpikir tentang masa depan. Mereka hanya bersenang-senang untuk hari ini. Orang dalam golongan ini saya sebut sebagai pengangguran. Kemudian orang yang tipe kedua, orang yang punya uang tetapi tidak punya waktu. Orang dalam golongan ini bekerja lebih dari 12 jam sehari, 360 jam sebulan, dan 4.320 jam setahun. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai uang yang banyak, tapi mereka nggak bisa menghabiskan waktu yang berkualitas bersama orang-orang yang mereka cintai. Mereka mempunyai kolam renang pribadi, tetapi yang berenang hanyalah anjing peliharaannya. Mereka punya home theater pribadi, tapi yang menonton hanyalah pembantu rumah tangganya. Mereka berangkat kerja ketika anak mereka masih tidur dan pulang kerja ketika anak mereka sudah tertidur. Mungkin panggilan Om lebih cocok dibanding dengan panggilan ayah. Apakah kamu termasuk golongan yang ini? Golongan yang ketiga, orang yang tidak punya uang dan juga tidak punya waktu. Golongan ini merupakan golongan yang paling buruk di antara golongan yang lain ya. Orang yang termasuk dalam golongan ini adalah mereka yang sangat sibuk bekerja dan tidak mempunyai waktu dan juga uang. Rata-rata karyawan termasuk dalam golongan ini. Mereka bekerja dari pagi sampai malam untuk mendapatkan gaji pada akhir bulan. Akan tetapi semua gaji mereka habis untuk membayar kewajiban dan utang yang mereka miliki. Istilah ini biasa disebut dengan gali lubang, tutup lubang. Apakah kamu termasuk golongan yang ini? Kemudian golongan yang keempat adalah orang yang punya uang dan punya waktu. Nah, golongan ini merupakan golongan yang paling sempurna. Orang dalam golongan ini adalah mereka yang mempunyai banyak uang dan banyak waktu. Mereka dapat melakukan dan membeli apapun yang mereka suka, pergi ke tempat manapun yang mereka inginkan, kapanpun, dan dengan siapapun. Inilah yang disebut dengan kebebasan sejati. Sebagian besar orang bekerja untuk uang. Mereka berpikir bahwa uang itu sangatlah penting. Tapi apa yang mereka rasakan setelah mendapatkan uang dalam jumlah yang banyak? Apakah lantas mereka berbahagia? Belum tentu. Coba perhatikan orang-orang yang memiliki banyak uang tapi tidak mempunyai waktu. Mulai sekarang, berhentilah bekerja untuk uang. Tetapi buatlah agar uang yang bekerja untuk kamu. Waktu kamu terlalu berharga untuk mengerjakan sesuatu yang bernama pekerjaan. Uang yang sudah hilang bisa dicari kembali, tapi waktu yang sudah berlalu tidak dapat dibeli kembali. Sebagian besar orang beranggapan bahwa untuk menjadi orang yang sukses, kita harus rajin bekerja. Sebagian pernyataan tersebut memang benar, terutama jika yang kita kejar adalah uang. Akan tetapi, jika kamu ingin mengejar uang dan waktu, maka rajin bekerja bukanlah solusi yang terbaik. Sebenarnya bisa kita lihat ya, orang-orang yang bebas uang dan bebas waktu, mereka adalah orang yang malas. Mereka bukanlah orang yang rajin seperti yang kita bayangkan. Mereka begitu malas bekerja dan hanya ingin bersenang-senang sepanjang hidup mereka. Sifat malas yang mereka miliki inilah yang mendesak mereka untuk berpikir kreatif gimana caranya untuk membuat uang bekerja untuk mereka. Ciri dari orang seperti ini adalah kebiasaan orang-orang yang berpikir bagaimana segala sesuatunya bisa berjalan tanpa saya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, berapa harga waktu yang kita miliki? Kebanyakan daripada kita tidak menghargai waktu. Karena sebenarnya kita tuh tidak tahu berapa harga dari waktu tersebut. Misalnya, sebagai seorang pembicara publik, ada orang yang menetapkan tarif
20 juta untuk durasi 2 jam. Artinya harga dari waktu per jamnya adalah 10 juta. Jadi jika orang tersebut terlambat selama 1 jam, maka dia sudah kehilangan 10 juta. Oke, saya akan memberikan contoh yang lebih sederhana lah. Kamu pernah nggak naik taksi? Pertanyaannya, apa yang terjadi jika kamu berada dalam taksi dan terjebak macet selama perjalanan? Argo taksi itu tidak akan pernah berkompromi, bukan? Kamu akan terus melihat harga dalam argo tersebut yang terus meningkat. Dalam keadaan seperti ini, terkadang kita baru menyadari betapa berharganya waktu kita. Setiap menit yang berlalu dalam kemacetan, setiap menit pula harga argo taksi tersebut meningkat. Pertanyaan saya, bagaimana cara kamu menghargai waktumu? Berapa banyak waktu yang sudah kamu buang? Coba bayangkan seorang karyawan yang setiap hari menghabiskan waktunya di jalan. Di kota seperti Jakarta, rata-rata seorang karyawan memerlukan waktu 1-2 jam untuk sampai ke tempat kerja dan memerlukan waktu yang sama pula untuk pulang ke rumah. Jadi rata-rata seorang karyawan telah membuang waktu 3 jam per hari hanya untuk di perjalanan saja. Artinya 60 jam per bulan. Dengan masa bekerja kita anggap 20 hari lah. 720 jam per tahun. Dan jika kamu sudah bekerja selama 20 tahun, maka kamu sudah membuang waktumu sebanyak 14.400 jam. Time is money. Saya tahu mungkin kamu sudah jenuh ya dengan kalimat itu. Untuk itu kita ganti aja dengan kalimat time is diamond. Kamu boleh mengganti kalimat tersebut sesukamu, asalkan kamu terus dapat mengingat betapa berharganya waktumu. Jika kamu terkejut dengan apa yang saya sampaikan dan memutuskan untuk bertobat, sekarang juga kumpulkan semua jam yang sudah kamu miliki. Sudah? Saya tahu kamu belum melakukannya. Coba ambil dulu jammu sekarang. Oke, kalau misalnya sudah, sekarang majukan jam kamu 37 menit lebih cepat. Nah, mungkin kamu bertanya nih, kenapa harus 37 menit? Kenapa enggak 30 menit gitu kan? Karena jika jumlah menit yang kamu majukan adalah jumlah yang genap, maka kamu akan dengan sangat mudah menebak berapa jam yang sesungguhnya sekarang. Nah, secara tidak sengaja, saya pernah mempraktikkan hal ini dan berhasil ya. Ketika saya pergi dari Jakarta menuju Bali, saya memajukan jam tangan saya 1 jam lebih cepat, gitu kan? Karena terdapat perbedaan waktu nih antara Jakarta dan Bali. Ketika saya kembali ke Jakarta, saya lupa mengubah kembali jam tangan saya. Hal ini membuat saya terkejut ya, karena secara tidak sadar saya mengerjakan segala sesuatu lebih cepat dari biasanya. Saya menepati semua janji yang saya sudah buat lebih cepat dari yang dijanjikan. Saya tidur lebih awal dan bangun lebih pagi dari biasanya. Pendengar yang saya cintai, sekali lagi manfaatkan waktumu sebaik-baiknya. Karena mata uang yang paling berharga adalah waktu. Pertanyaan selanjutnya, pilih uang atau peluang? Manakah yang lebih berharga? Coba kamu lihat, apa yang selalu dikejar oleh kebanyakan orang? Ya, mereka mengejar sesuatu yang bernama uang. Mereka berusaha lebih keras untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Mereka datang lebih pagi dan pulang paling akhir juga untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Uang adalah satu-satunya benda yang paling berharga yang dikejar oleh kebanyakan orang. Oke, kembali ke pertanyaan saya tadi. Jadi, mana yang lebih penting? Uang atau peluang? Sekarang mari kita menghitung berapa jumlah huruf yang ada pada kata uang. Betul sekali. Jumlah huruf yang ada pada kata uang adalah 4. Berikutnya kita hitung jumlah huruf yang ada pada kata peluang. Berapa jumlahnya? 7 huruf. Dari permainan berhitung ini kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa angka 7 pada peluang lebih berharga dibandingkan dengan angka 4 pada uang. Menurut tradisi Cina, angka 4 adalah angka yang buruk.
Dan beberapa agama mengatakan bahwa angka 7 adalah angka yang sempurna. Ya mungkin ini terlihat konyol ya, tapi saya percaya ini bukanlah sebuah kebetulan. Kemudian ada juga orang yang terbuai untuk kaya dengan cepat. Gak ada yang salah dengan kaya cepat. Namun, jangan menjadikan kaya cepat menjadi satu-satunya prioritas yang kita kejar. Jika prioritas yang kita kejar adalah kaya dengan cepat, maka sudah dipastikan fokus kita adalah uang, bukan peluang. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan membangun komunitas. Komunitas adalah kumpulan orang-orang yang memiliki satu visi dan misi. Misalnya, contohnya ada beberapa komunitas yang ada di Indonesia, misalnya Lions Club yang merupakan komunitas sosial, kemudian ada Indonesia Entrepreneur Community yang merupakan komunitas bisnis, ada Kaskus yang merupakan komunitas internet, dan banyak lagi ya. Untuk menciptakan banyak peluang, kamu mempunyai dua pilihan di sini. Yang pertama adalah bergabung dengan komunitas yang sudah ada, atau yang kedua, kamu menciptakan komunitasmu sendiri. Yang pertama, kita bergabung dengan komunitas yang sudah ada. Nah, ini merupakan cara yang paling sederhana untuk menciptakan peluang-peluang baru. Sekarang, tugas kamu adalah memilih komunitas yang sesuai dengan bidang yang kamu sukai. Jika kamu suka bidang properti, ya gabunglah dengan komunitas properti. Jika kamu suka dengan bidang bisnis, bergabunglah dengan komunitas bisnis. Beberapa hal yang harus kamu lakukan ketika sudah bergabung dalam sebuah komunitas. Yang pertama adalah kamu harus menghadiri setiap acara yang diselenggarakan oleh komunitas tersebut. Kemudian kamu bisa menyebarkan kartu nama kamu sebanyak mungkin. Kemudian berkenalan dengan orang yang memiliki pengaruh dalam komunitas tersebut. Kemudian menawarkan diri untuk menjadi aktivis dalam komunitas tersebut. Dan biasakan diri untuk bertanya, ada peluang bagus gak untuk saya? Nah, dengan melakukan kelima hal tersebut, kamu sudah memperluas network atau jaringan bisnis kamu dan mendapatkan banyak peluang-peluang baru. Yang kedua, kamu juga bisa menciptakan komunitasmu sendiri. Dengan menciptakan komunitas sendiri, kamu akan lebih leluasa dalam menciptakan peluang-peluang baru. Apakah kamu ingin menciptakan komunitasmu sendiri? Jika iya, ada beberapa langkah yang perlu kamu lakukan. Yang pertama, segmentasi yang jelas. Dalam menciptakan sebuah komunitas, kamu harus menentukan segmentasi yang jelas. Berikut contoh segmentasi yang bisa kamu pilih ya untuk komunitasmu. Misalnya pendidikan, kesehatan, sosial, kuliner, bisnis, properti, dan sebagainya. Sangat tidak disarankan untuk menciptakan komunitas yang memiliki semua segmentasi misalnya. Cukup satu segmentasi saja. Misalnya Lions Club, Jalan Sutra, Real Estate. Nah, mereka itu mempunyai satu kesamaan. Mereka hanya punya satu segmentasi. Yang kedua, memiliki seorang tokoh. Komunitas yang besar memiliki tokoh penting yang menjadi panutan bagi para anggotanya. Dalam menciptakan sebuah komunitas, kamu harus memiliki seorang tokoh yang menjadi lambang untuk komunitasmu. Yang ketiga, menciptakan banyak nilai yang bermanfaat. Mengadakan gathering rutin, update informasi terkini, menyelenggarakan event, memberikan artikel gratis yang berhubungan dengan komunitas kamu, mengadakan bakti sosial bersama, dan lain sebagainya. Dalam prosesnya mungkin kamu malah akan mengeluarkan uang ya, bukan menghasilkan uang. Tapi ingat, tujuan kamu membuat komunitas ini bukanlah uang, melainkan peluang. Sekarang coba kita lihat ya, pola pikir yang ada di kebanyakan orang. Mereka bekerja, uang, masa depan. Nah, pola pikir inilah yang sering dilakukan oleh mayoritas orang di dunia. Mereka bekerja dan menukarkan waktu mereka untuk mendapatkan sejumlah uang. Secara kasat mata, kamu tidak akan menemukan kesalahan dalam pola pikir ini. Namun, masalah akan muncul ketika mereka tidak dapat bekerja karena alasan tertentu, misalnya sakit atau di PHK.
Ketika mereka tidak bisa bekerja lagi akibat alasan-alasan tadi, maka arus pendapatan mereka akan berhenti dan masa depan mereka akan menjadi sebuah tanda tanya besar. Pertanyaannya, lalu pola pikir yang benar itu seperti apa? Jadi pola pikir yang benar itu kita kerja, kemudian kita membangun aset, asetnya menghasilkan uang, uang itulah yang akan menentukan masa depan kita. Bekerja dan menukarkan waktu untuk membangun aset adalah ciri dari pola pikir orang kaya. Mereka tidak menukarkan waktu mereka untuk menghasilkan uang. Asetlah yang menghasilkan uang untuk mereka. Ketika mereka tidak bisa bekerja karena alasan tertentu, atau ketika mereka memutuskan untuk berhenti bekerja, aset akan terus menghasilkan uang untuk mereka selama 24 jam. Kesimpulannya, orang kaya fokus membangun aset atau peluang, sementara orang miskin fokus mengejar uang. Nah, bicara soal aset, ada 4 jenis aset yang bisa kamu bangun dari sekarang. Yang pertama adalah aset kertas. Contohnya adalah saham, reksadana, dan surat berharga yang lainnya. Dengan aset kertas, kamu bisa mendapatkan penghasilan pasif melalui dividen. Untuk membangun aset ini, kamu memerlukan sejumlah modal. Namun ada beberapa kasus tertentu ya, di mana kamu bisa memiliki aset kertas tanpa harus mengeluarkan modal. Kamu bisa menukarkan keahlian kamu dengan sejumlah saham kosong. Caranya gimana? Carilah sebuah perusahaan yang sedang bermasalah, bantulah mereka keluar dari masalah tersebut. Jika mereka bertanya, berapa saya harus membayar kamu? Kamu hanya jawab, Anda tidak perlu membayar saya dengan uang. Jika saya berhasil meningkatkan kinerja perusahaan Anda dapat membayar saya dengan saham kosong. Aset yang kedua yaitu aset fisik. Salah satu bentuk sederhana dari aset fisik adalah properti dan bisnis. Kamu dan saya bisa mendapatkan pendapatan pasif dengan menyewakan salah satu properti kamu. Begitu juga dengan bisnis. Jika kamu dapat menciptakan sebuah sistem yang bagus ke dalam sebuah bisnis, maka bisnis tersebut dapat berjalan tanpa kehadiran kamu. Pada umumnya diperlukan modal yang cukup besar dalam membangun aset fisik. Namun kamu bisa membangun aset fisik dengan modal yang sangat kecil, bahkan tanpa modal sama sekali. Yang ketiga adalah aset maya. Aset maya merupakan jenis aset terbaru di abad ke-20. Ya, salah satu bentuk aset maya adalah internet ya. Misalnya kamu punya akun Instagram yang banyak followersnya, atau akun TikTok yang banyak penggemarnya, atau kamu juga mungkin punya YouTube yang banyak subscribernya ya. Banyak miliarder muda sekarang yang bermunculan dari bisnis internet ini. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki banyak modal dan pendidikan yang tinggi. Nah, jika kamu tidak cukup mahir dalam membangun bisnis internet, kamu bisa membayar sejumlah profesional untuk membantu kamu. Ingat, kamu tidak perlu melakukan semuanya sendiri. Aset yang keempat adalah aset manusia. Berbeda dengan ketiga jenis aset yang sudah saya sebutkan tadi, aset manusia adalah salah satu jenis aset yang cukup unik ya. Berbeda dengan aset-aset yang lain, aset manusia ini tidak bisa kamu atur sesuka hati kamu. Aset ini merupakan jenis aset yang paling tidak mudah untuk dibangun. Namun, jika kamu bisa membangun aset manusia, saya yakin kamu dapat dengan mudah membangun aset-aset yang lain. Para agen asuransi dan distributor MLM adalah salah satu contoh terbaik dalam membangun aset manusia. Dalam membangun aset manusia, kamu membutuhkan kesabaran dan kerja keras. Kamu harus belajar berkomunikasi dengan baik. Pada awalnya mungkin kamu akan mengalami banyak penolakan dan konflik ya. Namun, situasi seperti itulah yang akan membentuk mentalitas kamu. Proses yang sulit dalam membangun aset manusia akan membuat kamu belajar tentang kepemimpinan, perkembangan diri, dan ilmu komunikasi. Sekarang, coba kamu tulis ini di kertasmu dan segera praktekkan.
Yang pertama, tuliskan 5-10 peluang yang kamu temui setiap minggunya. Kemudian tulis kapan kamu akan merealisasikan peluang tersebut. Kemudian kamu tulis juga apa sumber daya dan keahlian yang kamu butuhkan untuk menindaklanjuti peluang tersebut. Dan yang terakhir, siapa orang yang dapat diajak bekerja sama untuk menindaklanjuti peluang tersebut.